Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga. Kita tidak bisa menghitungnya walaupun dengan alat yang paling canggih sekalipun. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, Allah mudahkan untuk bersama-sama bertakarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Mari kita bermohon kiranya niat kita, langkah kita ke dalam masjid ini Allah catat sebagai ibadah yang Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampun dan rahmat, dan mudah-mudahan Allah catat di dalam lembaran-lembaran kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita ada di Jumat terakhir bulan Dzulhijjah. Insyaallah Jumat berikutnya kita sudah memasuki bulan Muharram. Artinya tidak sampai satu pekan lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Bulan Muharram juga salah satu dari bulan-bulan haram yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Ketika kita memasuki bulan Muharram, kita diingatkan akan satu peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah umat Islam, di dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai nanti setelah sekian tahun kemudian, ketika Khalifah Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah, beliau kemudian memutuskan bahwa penghitungan tahun baru Islam ini dimulai dari bulan Muharram, yaitu mengikuti peristiwa hijrah. Dimulai lagi dari 1 Muharram, itu dimulai dengan peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu penting peristiwa hijrah ini sampai akhirnya diputuskan sebagai permulaan ulang kembali, start kembali penanggalan tahun baru Islam? Karena memang secara historis begitu penting. Para ulama menyebutkan, termasuk para sahabat berpendapat bahwa peristiwa hijrah ini adalah sebagai pangkal tonggak
kemenangan dan kejayaan Islam. Jadi kalau kita membaca sirah nabawiyah, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi kurang lebih ya ketika umur 40 tahun, beliau berjuang menyampaikan dakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah. Kita katakan sebagai periode Mekah, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam merasakan selama 13 tahun itu dakwahnya itu begitu berat, tantangannya begitu besar, sampai akhirnya Nabi baginda bukan saja nanti diteror secara psikis, dikata-katain gila, dikata-katain tukang sihir, dikatain berbagai macam, yang itu juga sangat menyakitkan secara kejiwaan. Tapi sampai akhirnya beliau juga diteror secara fisik. Pengikut-pengikut beliau dari kalangan hamba saya yang memang tidak punya kedudukan, mereka orang-orang kecil, begitu ditindas, dizalimi oleh mereka. Kita membaca sirah bagaimana ketika Bilal bin Rabah diikat tangannya, diikat kakinya, dilarang ke padang sahara, ditindih batu, diminta untuk kembali mengikuti agama jahiliyah, jangan ikuti Muhammad. Tapi karena kekuatan imannya, kata Bilal, Allah ahadun ahad, ahadun ahad, dia mungkin lebih baik mati daripada kembali kepada agama jahiliyah. Kita melihat ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arq, disiksa, dibakarkan besi, kemudian ditusuk pakai besi, disetrika. Kita mendengar juga ada sahabat Ammar bin Yasir, ada Yasirnya dan ibundanya Sumayyah yang menjadi syahid karena di kekejaman siksaan orang-orang kafir yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah kurang lebih 13 tahun, khususnya setelah baginda Nabi SAW ditinggal wafat oleh pamannya Abu Talib dan juga oleh istri tercintanya yang menjadi pelindung selama ini, menjadi peduli dakwahnya, beliau betul-betul semakin berat tantangannya. Maka Allah SWT izinkan untuk berhijrah, hijrah ke Madinah. Dan inilah dianggap oleh para ahli sejarah, oleh para ulama sebagai peristiwa yang penting sekali menjadi tonggak kejayaan umat Islam. Karena ketika baginda SAW berdakwah di Mekah dengan kondisi beliau ketika berdakwah di Madinah itu sangat jauh, perbedaannya sangat jauh. Kalau di Mekah itu betapa beratnya, semua orang hampir-hampir menolak dakwah beliau. Tapi ketika beliau di Madinah, ternyata sebelum itu baginda sudah mengirim beberapa dai untuk menyampaikan dakwahnya, sehingga beliau sudah ditunggu di sana. Sudah sekian banyak umat Islam menunggu kehadiran beliau dan merupakan suatu kebanggaan akan datang seorang yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW segera membuat komunitas baru, didirikan masjid. Kita kenal ada masjid, itu Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melakukan ta'akhi, itu gerakan bagaimana persaudaraan antara orang-orang Ansar dan Muhajirin. Lalu beliau juga membangun bagaimana untuk membangun kehidupan. Dan disitulah maka kita baca nanti 8 tahun kemudian Nabi Muhammad sudah bisa mengembali, sudah bisa merebut kembali kota Makkah. Sudah dengan sebuah negara, punya pasukan, punya struktur kepemerintahan. Itulah cikal bakal pemerintahan Islam. Kalau ketika dia Nabi Muhammad di Mekah, ya nggak ada kuasa apapun. Beliau seorang yang mungkin dipandang mereka anak rendahan, anak yatim piatu dan seterusnya. Tapi begitu di Madinah, beliau seorang penguasa. Dia punya tentara, punya rakyat, punya pasukan. Sehingga tahun ke-8 Hijriah kita kenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Maka ini sisi penting dari kenapa kemudian Umar bin Khattab dan saat itu didukung oleh para sahabat yang lain menetapkan bahwa hijrah ini sebagai permulaan tahun baru Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah ini? Dalam Islam, hijrah ini dianggap sebagai suatu amalan yang sangat utama. Allah samakan atau disederajatkan dengan keimanan dan jihad. Kita tahu bahwa dalam Islam di antara amalan yang paling penting sekali ada beriman. Itu sebagai amalan yang
paling dasar yang sangat utama. Jihad juga suatu amalan yang sangat utama, yang kata beliau dalam hadis mengatakan Rasul amri al-Islam wa amudu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Pokok segala perkara dari Islam, tiangnya ada salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Dan para ulama memahami ayat-ayat Al-Quran ini bahwa keutamaan hijrah itu disamakan dengan keimanan dan jihad fi sabilillah. Artinya begitu tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa taala di hijrah ini. Makanya Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad. Para ulama memahami ini adalah kesetaraan antara keutamaan keimanan, jihad, dan hijrah. Itu disamakan. Ini menunjukkan bahwa hijrah ini menjadi amalan yang sangat utama. Bahkan orang yang sudah niat berhijrah pada masanya, walaupun nanti akhirnya dia tidak sampai kepada tujuan, kalau cabut nyawanya, maka Allah kasih keutamaan yang sama. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu Allah cabut nyawanya belum sampai kepada tujuan, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah sampai. Ini menunjukkan betapa keutamaan hijrah. Yang kedua, orang-orang yang hijrah disebutkan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Katakan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'dhamu darajatan indallah. A'dhamu darajatan, derajatnya lebih agung indallah, di sisi Allah. Tentu yang lebih mutlak di sisi Allah. Ketika orang itu betul-betul berhijrah karena Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan derajat yang tinggi di sisinya. Tapi sebetulnya dalam kehidupan pun begitu. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi imam dalam sholat, itu diantaranya karena lebih dulu hijrahnya. Rasulullah dalam hadis mengatakan, aqra'ukum aw ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang paling berhak untuk jadi imam kalian adalah yang paling aqra, yang paling bagus, paling benar, paling sahih bacaan Al-Qur'annya. Wa in kanu fil qira'ati sawa, kalau sama-sama bagusnya, ya kan? Fa'alamuhum bis sunnah. Orang yang paling paham, paling ngerti tentang agama, tentang syariat ini, para ulama. Wa in kanu fis sunnati sawa, kalau pemahamannya kepada sunnah sama apa? Dikatakan apa? Fa aqdamuhum hijratan. Yang paling duluan hijrahnya. Karena hijrah itu berat. Dia harus meninggalkan tanah airnya, meninggalkan semua kekayaannya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pun ketika diperintahkan hijrah itu beliau juga berat. Beliau katakan dalam sirah itu dikatakan ini, wallahi innaki la ahabbu ardillahi ilallah wa ahabbu ardillah ilayya. Kata beliau ketika dia keluar dari kota Makkah lalu memandang Makkah, dia mengatakan, demi Allah wahai Makkah, sungguhnya engkau adalah bumi yang paling dicintai Allah, dan engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu min qil ma kharajtu. Kalaulah karena saya memang tidak diperintahkan untuk keluar dari Makkah, maka saya tidak akan hijrah. Itu memang meninggalkan tanah air itu berat. Makanya di sisi Allah SWT mendapatkan kedudukan yang tinggi. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang yang ketiga. Di samping mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, apa? Wa ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang sukses, yang mau berhijrah. Ketika dia sudah berusaha dengan satu langkah, dua langkah, masih juga belum, ayo coba dengan cara yang lain kita hijrah. Seorang muslim itu tidak boleh itu gagal berulang-ulang dengan cara yang sama.
Makanya disebutkan di sini bahwa di samping secara historis bahwa kemenangan dakwah Nabi itu nampak sekali dimulai setelah baginda hijrah. Tapi dalam kehidupan pun sebetulnya begitu. Kalau orang tidak pernah hijrah, walaupun ada juga yang sukses, tapi kebanyakan orang-orang yang muhajirin ini yang sukses. Makanya kata Imam Syafi'i dalam syair apa? Safir tajid ba'dan amman tufariquhu. Pergilah kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan, pergi. Cari ilmu, cari maisha, keluar dari negerimu. Karena kamu kalau di situ-situ saja nggak berhijrah, ya itu aja. Makanya kata syair juga Imam Syafi'i mengatakan wal asadu law laftaraqat minal ardi maftarsa. Harimau ini kalau nggak keluar ya dari kandangnya orang nggak takut, orang dikandangin dia. Tapi begitu dia keluar semua orang takut. Wal wasahmu laula firaqal qausi mata sobat. Panah ini kalau nggak lepas dari wadahnya juga tidak akan mengenai. Maka disebutkan bahwa di sini wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang berhijrah ini yang lebih potensial untuk mendapatkan kemenangan. Kebanyakan orang-orang yang berhijrah lalu dia merantau itu kalau dalam teknis dalam kehidupan. Tapi kalau dilihat dari sisi sejarah bagaimana peristiwa baginda Muhammad SAW hijrah ini sebagai tonggak awal kemenangan dakwah Nabi. Lalu apakah sekarang kita masih harus berhijrah? Ada seorang ulama Al-Ais bin Abdissalam yang disebut Sultanul Ulama, tokohnya, rajanya para ulama, Al-Ais bin Abdissalam. Beliau membagi hijrah itu ada dua macam. Al-hijratu hijratan, hijratul awtan wa hijratul ithmi wal udwan. Beliau katakan begitu. Hijrah itu ada dua macam. Hijratul awtan yaitu hijrah meninggalkan tanah air, wa hijratul ithmi wal udwan. Yang kedua adalah hijrah meninggalkan dosa dan permusuhan, kezaliman. Jadi kalau kita lihat di sini beliau kemudian merinci kalau hijratul awtan meninggalkan tanah air itu beliau bagi lagi menjadi 4. Ada yang harus wajib. Ketika kita tinggal di suatu negeri tiba-tiba kita di situ nggak bisa ibadah, nggak bisa melakukan kewajiban kita sebagai muslim. Sementara tahu di daerah lain atau tempat lain di sana kita bisa lebih bagus beribadahnya, nggak ada yang larang dan seterusnya. Maka ketika itu dikatakan wajib. Apalagi kalau sampai terancam jiwanya. Yang kedua ada yang beliau mengatakan adalah sunnah. Sunnah itu kita boleh berhijrah ketika kita meyakini keluar dari situ kita juga ya sudah bagus juga, di situ ada manfaatnya, ada bagusnya. Tapi akan bermanfaat lagi, akan bisa lebih besar lagi kemanfaatannya kalau kita pergi dari situ. Kita kerja di mana atau kita belajar di mana, tukar yang orang lain ke tempat kita, yang kita pergi sana. Jadi beliau katakan ketika memang kemaslahatannya itu lebih besar berhijrah, itu sunnah. Ada yang beliau katakan mubah. Mubah itu ya di mana-mana kita kurang lebih sama, ya kan? Tapi bisa juga makruh atau bahkan haram. Kalau kita pergi dari situ kemudian itu menjadikan tidak bagus. Di situ kita sudah bermanfaat, ditunggu oleh masyarakat, ya. Kita tokoh yang dibutuhkan, masyarakat butuh peran-peran kerja kita, lalu kita pergi. Ya nggak boleh. Bisa juga makruh. Jadi beliau membagi hijrah awtan atau hijrah dari tempat kita itu menjadi 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Kemudian hijrah ma'nawiyah atau hijrah tarkul ithmi wal udwan itu kata beliau hukumnya wajib. Jadi hijrah secara lahiriah itu tergantung kondisi. Tapi kalau hijrah secara maknawiyah
yang beliau katakan tarkul ithmi wal udwan, meninggalkan dosa-dosa dan berbagai macam kemaksiatan itu hukumnya wajib. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqin. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya itu adalah apabila orang muslim yang lain selamat dari perkataannya dan perbuatannya. Artinya kita jangan gampang-gampang mengklaim sebagai muslim kalau perbuatan kita, kata-kata kita itu masih menyusahkan ke orang lain. Apalagi kata kita dipenuhi dengan bohong-bohong, apalagi dengan mencaci, memaki. Karena apa? Orang muslim yang sebenarnya apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim lain itu tidak terganggu dari perkataannya dan perbuatan. Wal muhajir, seorang yang muhajir yang sejati, orang hijrah yang sejati, man hajara ma nahallahu an. Setiap orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka dengan pemahaman ini berarti setiap kita wajib untuk berhijrah secara maknawi. Karena setiap kita wajib untuk meninggalkan semua larangan Allah dan harus menjalankan semua perintah-perintah Allah. Sehingga seorang muhajir itu sama dengan orang yang bertakwa. Orang yang muhajir yang hakiki adalah orang yang meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, sama dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah.